Hasil laboratorium Noah Ark Ministries International China Turki, yang terdiri dari 15 orang, dan tak satu pun terdapat orang Indonesia apalagi yang beragama Islam, menunjukkan bukti bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam berasal dari Nusantara. Bahtera itu terbuat dari kayu jati Jawa, karena hanya kayu jati Jawa yang sesuai dengan fosil kayu yang ditemukan. Sejak ditemukannya situs kapal Nabi Nuh oleh Angkatan Udara Amerika Serikat tahun 1949, yang menemukan benda mirip kapal di atas Gunung Ararat Turki dari ketinggian sekitar 4.600 meter, dan dimuat dalam berita Life Magazine pada 1960. Saat pesawat Tentara Nasional Turki menangkap gambar sebuah benda mirip kapal yang panjangnya sekitar 150 meter, penelitian dan pemberitaan tentang dugaan kapal Nabi Nuh terus berlanjut. Seri pemotretan oleh penerbang Amerika Serikat Ikonos, pada 1999 sampai tahun 2000 tentang adanya dugaan kapal di Gunung Ararat yang tertutup salju, menambah bukti yang memperkuat dugaan kapal Nabi Nuh itu. Kini, ada penelitian terbaru tentang dari mana kapal Nabi Nuh itu berangkat, atau di mana kapal Nabi Nuh itu dibuat. Gabungan peneliti arkeolog antropologi dari dua negara, Cina dan Turki, beranggotakan 15 orang, yang juga membuat film dokumenter tentang situs kapal Nabi Nuh itu, menemukan bukti baru. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium Noah Ark Ministries International, Cina Turki, setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, melalui teknik isotop C14, menunjukkan bukti yang mengejutkan, bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh, berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan kayu purba dari berbagai negara, dan memastikan, bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, 100% cocok dengan sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh. Sebagaimana diungkap oleh Yeong Wing, pembuat film dokumenter The Noah Ark, saat melakukan konferensi pers di Hong Kong 2010 lalu. Saya meyakini 99% bahwa situs kapal di Gunung Ararat Turki adalah merupakan fosil kapal Nuh yang ribuan tahun lalu terdampar di puncak gunung itu, setelah banjir besar menenggelamkan dunia dalam peristiwa mencairnya gletser di kedua kutub, jelas Yeong Wing. Pendapat National Tour. Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, yang sejak 20 Juni 1987 turut meneliti dan mempopulerkan situs kapal Nabi Nuh mengatakan, perahu ini adalah struktur yang dibuat oleh tangan manusia. Dalam artikelnya juga mengatakan, lokasinya di Gunung Judi, atau Ararat, yang disebut dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 44. Sedangkan dalam Injil, perahu itu terdampar di atas Gunung Ararat. Kitab Kejadian 8:4. Menurut peneliti The Noah Ark, kapal dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh, tak jauh dari desanya. Lalu berlayar ke antah berantah, saat dunia ditenggelamkan oleh banjir besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air menjadi surut, maka tersibaklah bahwa mereka terdampar di puncak sebuah gunung. Bila fosil kayu kapal itu menunjukkan berasal dari kayu jati, dan itu hanya tumbuh di Indonesia zaman purba, boleh jadi Nabi Nuh dan umatnya dahulu tinggal di sana. Saat ini, kita dapat saksikan dengan satelit, bahwa gugusan ribuan pulau Nusantara, dahulu merupakan daratan yang luas. Sedangkan Dr. Bill Shea, seorang antropolog, menemukan pecahan-pecahan tembikar sekitar 18 Masehi dari situs kapal Nabi Nuh. Tembikar ini memiliki ukiran-ukiran burung, ikan, dan orang yang memegang palu dengan memakai hiasan kepala bertuliskan Nuh. Dia menjelaskan, pada zaman kuno, barang-barang tersebut dibuat oleh penduduk lokal di desa itu untuk dijual kepada para peziarah situs kapal. Sejak zaman kuno hingga saat ini, fosil kapal tersebut telah menjadi lokasi wisata, ujarnya. Benarkah Bani Jawa penghuni The Promised Land? Penyelenggaraan ekspedisi menjelajah negeri para nabi oleh tim SSK menyatakan, situs Nabi Daud dan Sulaiman di Jawa Tengah, situs Nabi Nuh di Jawa Timur. Fosil perahu ini setelah diteliti arkeolog Belanda menyimpulkan, bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotop C14, ternyata, Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim, dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Tentu fakta ini perlu diteliti lebih lanjut. Bagaimana dengan Bani Jawi?
Suku-suku di Nusantara ini ternyata adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina, sebenarnya Yahudi Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal, dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem, sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal, Yerusalem, Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun, berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan Negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, Ta'abut, artinya, kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak. Setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman, dipuzzlekan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Cobalah, kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud dalam teknologi peleburan besi. Dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa, banyak meninggalkan bangunan-bangunan misterius semisal Candi Borobudur, Piramida Mesir, dan Piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah tiga sosok yang luar biasa yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Ratu Bilqis, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi, dan deposit besi titanium tak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini, sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang, digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ruang angkasa. Tapi, aneh bin ajaib, sekarang ini banyak perusahaan skala dunia, yang secara tersembunyi berafiliasi dengan Israel, berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi titanium di pantai selatan Jawa. Sementara perusahaan besar lainnya yang sebagian besar juga milik orang Yahudi, baik Yahudi Eropa maupun Amerika, sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Sepertinya, mereka akan mengembalikan penjajahan ala VOC tempo dulu. VOC sendiri adalah perusahaan milik Yahudi Belanda yang berhasil menjajah Indonesia. Kita patut curiga kenapa peta Indonesia ada di situs Israel.